kami di sini akan melaksanakan tugas video UAS Kewarganegaraan dengan tema wawasan Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, saya Christopher Risma Muyasyaro dengan akhir NIM 037. Saya Mutiara Nurul Khotimah dengan akhir NIM 019. Saya Betan Banda Alquinsa dengan akhir NIM 036. Saya Taya Ezra Sanina Juhan dengan akhir NIM 031. Saya Atun Susilowati dengan akhir NIM 006. Saya Devira Ulaningsih dengan akhir NIM 009. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menonton. Halo teman-teman semua, selamat datang di Universitas 11 Maret, sebuah kampus yang tidak hanya dikenal karena prestasi akademiknya, tetapi juga karena julukannya sebagai kampus benteng Pancasila. Indonesia adalah negara yang kaya keberagaman, mulai dari suku, budaya, hingga agama. Sebagai warga negara Indonesia yang memahami wawasan Nusantara, kita diajak untuk menghargai dan menjaga keberagaman tersebut, tidak terkecuali di lingkungan akademik. Hari ini kita berada di salah satu gereja Katolik di Universitas 11 Maret. Gereja Katolik Universitas 11 Maret merupakan tempat ibadah kedewanan umat Katolik, khususnya bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan UNS. Lokasinya sangat unik karena berada di dalam kompleks tempat ibadah terpadu milik kampus yang berdiri berdampingan langsung dengan tempat ibadah agama lainnya. Nah, kompleks tempat ibadah ini dibangun sebagai wujud nyata komitmen UNS sebagai kampus benteng Pancasila. Gereja Katolik ini didirikan agar seluruh sivitas akademik yang beragama Katolik dapat menjalankan ibadah, perayaan, misa maupun kegiatan rohani seperti keluarga mahasiswa Katolik dengan aman, nyaman, dan inklusif tanpa harus keluar dari area kampus. Yuk sekarang kita masuk dan berbicara dengan beberapa narasumber. Kalian penasaran nggak sih bagaimana pandangan masyarakat sekitar mengenai adanya tempat peribadatan yang ada di UNS? Apakah mereka tahu atau enggak kalau di UNS ini ada banyak tempat peribadatan di UNS? Yuk cari tahu. Halo Mas, sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Guru Mardika. Oke. Saya mau tanya-tanya dikit nih Mas. Kira-kira Masnya tahu nggak ada berapa tempat ibadah di UNS ini? Setahu saya cuma satu itu Kak, masjid itu. Saya soalnya Jumatan kadang di Masjid UNS. Jadi di UNS ini ada 6 tempat ibadah Mas. Jadi sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Nah, menurut Masnya ini bagaimana peran tempat ibadah dalam mencerminkan keberagaman dan persatuan? Menurut saya ya sesuai lah dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Kalau menurut Masnya, kalau Masnya tahu ada gereja Katolik, kan kalau di Islam untuk masyarakat umum. Kalau menurut Masnya itu gereja Katolik bisa untuk umum nggak? Kalau menurut saya sesuai dengan agama masing-masing ya. Jadi tidak mungkin orang Islam masuk ke gereja Katolik gitu. Nggak mungkin menurut saya. Setahu saya. Oke, selanjutnya menurut Masnya apakah keberagaman di dalam kampus seperti ini dapat berdampak positif bagi masyarakat di luar kampus? Menurut saya ya berdampak positif. Kadang kan di luar kampus juga ada agama selain Islam, Kristen, Katolik gitu kan. Jadi beribadah lebih dekat dengan dengan lokasinya, rumahnya. Oke, menurut Masnya ini adanya fasilitas peribadatan dan komunitas mahasiswa Katolik di UNS ini gimana Mas?
Kalau itu saya kurang paham soalnya saya tidak pernah tahu juga komunitas di dalam kampusnya itu, jadinya saya kurang tahu. Oke. Terakhir nih Mas, kedepannya kegiatan seperti apa yang Masnya harapkan agar mahasiswa Katolik lebih berbaur dan berdampak bagi masyarakat sekitar, apalagi kan dari sudut pandang Masnya kan belum mengetahui adanya peribadatan dan juga komunitas mahasiswa Katolik. Jadi bagaimana caranya biar berdampak dan juga terkenal lah gitu ibaratnya. Menurut saya mungkin sering-sering melakukan sosialisasi dan mungkin melakukan kegiatan di luar kampus juga untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan gitu. Mungkin menurut saya itu sama lebih terbuka mungkin. Baik, mungkin itu aja Mas. Terima kasih atas partisipasinya dan saran-sarannya bagi mahasiswa Katolik yang ada di UNS. Udah cukup Mas. Terima kasih ya Mas. Terima kasih sama-sama. Aku izin mewawancarai topik mengenai wawasan Nusantara tentang tempat ibadah yaitu gereja Katolik. Sebelumnya nama kakak siapa? Baik, perkenalkan, nama saya Natasha Anggia Putri Krisandi atau Natasha. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 25. Terima kasih Kak. Bagaimana pendapat kakak mengenai keberadaan gereja Katolik di lingkungan kampus mendukung nilai toleransi antar umat beragama? Oke, baik. Yang pertama, mungkin karena UNS sendiri itu udah dikenal sebagai universitas yang sangat menjunjung tinggi pilar keagamaan. Karena di sini itu juga lengkap, nggak cuma ada gereja Katolik, ada tempat beribadah umat-umat lain juga. Nah, salah satunya gereja Katolik ini, yang dimana itu artinya menunjukkan bahwa UNS ini sangat menjunjung nilai toleransi umat beragama. Jadi itu juga mencerminkan bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini pun pada akhirnya juga mencerminkan nilai tersebut, nilai toleransi itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, menurut kakak, apakah keberadaan gereja Katolik dapat menjadi sarana memperkuat persatuan di tengah keberagaman mahasiswa? Tentunya iya, karena ini kan namanya rumah ibadah ya, yang dapat digunakan oleh seluruh umat beragamanya. Nah, dengan adanya gereja Katolik di lingkungan kampus UNS, tentunya umat Katolik yang mungkin dari luar kota yang berkuliah di sini juga merasa lebih dihargai dengan keberadaan gereja ini. Oke. Terus menurut kakak, bagaimana sih interaksi antara mahasiswa Katolik dengan mahasiswa dari agama lain dalam kegiatan kampus? Khususnya di Fakultas Hukum sendiri ya, karena saya dari Fakultas Hukum, di sini tuh benar-benar sangat heterogen, banyak banget keberbedaannya. Cuman sama sekali saya tuh tidak menemukan adanya perselisihan apalagi antar umat beragama, itu sama sekali tidak ada. Bahkan semuanya itu sangat menyatu di sini, saling toleransi, menghargai. Bahkan ketika jadwal ibadah pun, misal rapat kepanitiaan gitu ya, ada jadwal ibadah pun, umat lain pun juga ya saling mengerti aja, saling menghargai. Jadi rasa toleransinya sangat kuat sih. Terus kalau mahasiswa non-Katolik itu diperbolehkan berkunjung atau mengikuti kegiatan tertentu yang diselenggarakan gereja? Oke, tentunya kalau boleh atau tidak, jawabannya adalah boleh. Cuman itu juga kembali lagi ke ada kepentingan apa dari mahasiswa di luar agama Katolik tersebut. Apakah memang ada kepentingan di sana atau sekedar ingin berkunjung, itu nggak apa-apa. Yang penting ya sesama umat beragama aja sih. Yang penting toleransi, menjaga kebersihannya, menjaga kesucian tempat ibadah tersebut gitu. Oke. Terus bagaimana tanggapan kakak terhadap keberadaan gereja Katolik sebagai salah satu fasilitas keagamaan di kampus? Jujur itu adalah hal yang sangat bagus untuk dimiliki oleh sebuah kampus negeri karena berbagai perbedaan beragama yang ada di sini, dan salah satunya adalah perbedaan agama Katolik. Nah, itu tuh kayak
sebagai saya juga non muslim tuh merasa kayak ya non muslim di kampus ini tuh sangat dihargai, disediakan fasilitas untuk beribadah, diperhatikan kayak kualitas peribadahannya, nggak cuma fokus ke akademik aja tapi juga ke religinya. Terus terakhir, biasanya tuh komunitas Katolik itu ada organisasi keagamaan lain dalam kegiatan sosial atau kemanusiaan? Organisasi keagamaan ya, setahu saya ada sih, baik di lingkungan tiap fakultas maupun kampus tuh juga bergerak di bidang sosial kebanyakan, kayak mungkin ke panti-panti asuhan seperti itu sih. Jadi lumayan aktif saya lihat bergerak di bidang sosialnya organisasi Katolik ini. Oke, cukup wawancaranya. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Terima kasih banyak. Selamat siang Ibu, di sini saya Beta Panda Alvinsa sebagai mahasiswa Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Dengan Ibu siapa ini? Saya Kristi. Oh ya, di sini saya mau wawancara tentang wawasan Nusantara di Gereja Katolik UNS ini, Bu. Yang pertama saya mau tanya, sejak kapan Ibu membersihkan gereja ini? Sejak 2017, 9 tahun. 9 tahun, Bu. Terus kegiatan keagamaan apa aja, Bu, biasanya? Biasanya misa setiap Jumat minggu pertama, terus ya kegiatan lain, misalnya mahasiswa mau menyelesaikan skripsi atau apa gitu. Kalau di sini gerejanya dibuka setiap saat atau di waktu setiap saat ya, hampir siang sama sore. Ya. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang pentingnya menjaga toleransi antar umat beragama di kampus UNS ini, Bu? Ya, harapan saya mahasiswa dapat menjaga toleransi terus menghormati keagamaan. Terima kasih Ibu sudah mau wawancara dengan saya. Dari perjalanan kami hari ini menelusuri Gereja Katolik UNS, kita bisa memetik satu esensi penting dari wawasan Nusantara, bahwa persatuan bangsa Indonesia tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kedewasaan kita untuk saling menghargai ruang ibadah dan keyakinan sesama. Gereja Katolik UNS yang berdiri dengan kokoh berdampingan dengan tempat ibadah lainnya di dalam kampus adalah bukti otentik bahwa pendidikan tinggi dan nilai-nilai spiritualitas keagamaan bisa berjalan dengan demi menjaga ketuhanan NKRI. Saya Mutiara dan seluruh tim dokumenter pamit undur diri. Mari terus pupuk rasa toleransi karena kita berbeda-beda tetapi tetap satu Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.